wilayah Matahari Pagi Sumatera Utara, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami pengurus besar Matahari Pagi Indonesia menyerahkan pataka ini kepada pengurus wilayah Matahari Pagi Indonesia Sumatera Utara, dan kami berharap kibarkanlah bendera ini di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan mengusung visi persatuan harmoni untuk Indonesia Emas 2045. Kami pengurus Matahari Pagi Sumatera Utara siap mengibarkan bendera Matahari Pagi Sumatera Utara sampai ke pelosok-pelosok Sumatera Utara. Matahari Pagi Indonesia terdekat kita lakukan, Pak. Jadi memang MPI itu gerakan sosial yang diinisiasi oleh teman-teman yang tentu didirikan oleh Pak Prabowo ya. Jadi kan ada GSN, Gerakan Solidaritas Nasional, kemudian ada Matahari Pagi. Kita mengamplifikasi program-program pemerintah terutama program presiden supaya kemudian sampai kepada masyarakat yang paling rentan. Makanya nanti MPI di Sumut itu banyak diarahkan pada gerakan sosial, misalnya pelayanan untuk kelompok-kelompok difabel, kemudian isu-isu toleransi umat beragama. Dan makanya hari ini saya juga akan ke Sibulangit mengunjungi vihara Sibulangit. Kemudian juga kita mendorong gerakan-gerakan pendidikan, terutama terkait dengan pendidikan kebangsaan dan nasionalisme. Kami punya yang namanya Akademi Pemikiran Bapak Bangsa, ada di Pondok Indah, dan insya Allah juga kita akan dirikan di Sumatera Utara sebagai salah satu bentuk bagaimana supaya semangat kebangsaan itu bisa kita tumbuhkan secara maksimal. Untuk target jangka panjang, Pak, apa nih? Gerakan ini harus jadi gerakan amplifikator bagi program-program Pak Prabowo sampai ke daerah. Jadi terutama di kelompok-kelompok masyarakat yang tadi saya sebutkan, masyarakat rentan. Termasuk program Oh iya, mengamplifikasi itu. Ya. Jadi tentu misalnya pengawasan, ya, kemudian pendampingan dan sebagainya. Pak, bagaimana organisasi ini bisa menarik anak-anak muda ya, Pak? Itu karena memang fokusnya gerakan sosial, ya tentu kita berharap teman-teman yang punya semangat pelayanan sosial itu bisa bergabung di gerakan ini. Apalagi kan gerakan ini lintas profesi, lintas latar belakang, lintas ras. Banyak yang bergabung teman-teman di kejaksaan, kemudian di kepolisian, kemudian di pemerintah daerah. Pak, saya lihat nggak ada perempuan ya, Pak, ya, laki semua ya? Ada. Tapi memang tidak banyak ya, belum banyak. Tapi itu jadi isu sensitif dan yang mungkin saya minta nanti teman-teman seperti sekjennya untuk kemudian banyak memfasilitasi teman-teman perempuan, karena isu perempuan terutama buruh migran dan sebagainya isu penting pada hari ini. efisiensi ini apa salah satu itu seperti apa? Pertama gini, karena kebetulan ini posisi saya tentu bicara sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ya. Kemarin Pak Presiden minta saya untuk menjelaskan terkait efisiensi. Pertama, pemerintah daerah, birokrat, kemudian menteri itu harus patuhi agenda efisiensi presiden. Jadi jangan sampai ada menteri, jangan sampai ada gubernur, ada wali kota, ada kepala dinas yang mengabaikan agenda efisiensi ini, karena nggak ada, dan membelokkan agenda efisiensi, karena ada juga yang dirjen misalnya, kemudian menteri yang membelokkan agenda efisiensi, seolah-olah yang dipotong dari agenda efisiensi itu adalah untuk pelayanan publik. Jadi catatannya adalah tidak ada pemotongan terkait dengan pelayanan publik. Misalnya pendidikan itu tidak boleh dipotong, kemudian kesehatan tidak ada pemotongan di situ dan sebagainya. Pokoknya terkait pelayanan publik tidak boleh. Kemudian terkait honor dan gaji itu tidak ada yang boleh dipotong. Jadi kemudian kan banyak laporan yang honorer misalnya di Sumut. Tadi saya minta Pak PJ untuk cek lagi, banyak laporan dari masyarakat ke saya, beberapa honorer di dinas Sumatera Utara itu dipotong 50% katanya. Saya tidak tahu apakah itu informasi benar atau tidak. Makanya tadi saya minta
Pak Edi untuk cek benar atau tidak. Tapi kalau itu benar, maka itu tidak dibenarkan. Maka malah Pak Presiden siapapun yang melakukan itu harus dibereskan, harus ditindak, ya, secara hukum atau secara fisik. Kira-kira begitu.